Halo sahabat semua, selamat datang di Bisa Kok, tempat di mana setiap kisah bukan hanya sekadar cerita, tetapi juga cermin kehidupan yang penuh pelajaran kekuatan dan harapan. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang menggetarkan hati tentang Ayu, seorang istri yang harus memilih antara bertahan dalam pernikahan penuh luka atau bangkit demi menjaga harga diri dan cintanya kepada sang ibu. Bayangkan, ketika orang yang dulu berjanji melindungi malah menjadi orang pertama yang menghina ibumu, menyakiti satu-satunya orang yang paling kamu sayangi di dunia ini. Apa yang akan kamu lakukan? Diam menerima atau bangkit melawan? Pastikan kamu tonton video ini sampai habis, karena kisahnya akan membuatmu marah terharu, sekaligus bangga. Jangan lupa, klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe ke channel Bisa Kok supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sekarang, siapkan hatimu, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran Jawa Tengah, hidup seorang gadis muda bernama Ayu bersama ibunya, Ibu Sari. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana, berdinding kayu dengan atap genteng merah, yang sudah mulai kusam dimakan waktu. Meski rumah itu kecil dan hanya memiliki 2 kamar, 1 ruang tamu dan dapur mungil di belakang rumah. Itu penuh dengan kehangatan. Ayu tumbuh besar tanpa sosok seorang ayah karena ayahnya meninggal dunia saat ia baru berusia 5 tahun. Sejak saat itu, Ibu Sari berjuang sendirian menghidupi Ayu dengan menjadi penjahit rumahan. Ia menerima pesanan menjahit dari tetangga, menjahit seragam sekolah kebaya untuk acara hajatan, hingga memperbaiki pakaian lama yang robek. Meski penghasilannya tidak seberapa, Ibu Sari selalu berusaha agar Ayu bisa sekolah dan tidak merasa kekurangan. Ayu adalah gadis yang sederhana dan penurut. Saat bercermin, ia sudah terbiasa membantu ibunya menjahit, memotong kain, atau mengantarkan pesanan ke rumah-rumah pelanggan. Ia jarang mengeluh, meski hatinya kadang iri melihat teman-temannya yang bisa membeli baju baru atau jajan di warung tanpa harus berpikir panjang. Baginya kebahagiaan sederhana adalah bisa melihat ibunya tersenyum setiap hari, meski di balik senyuman itu tersembunyi lelah yang mendalam. Ayu selalu berusaha menjadi anak yang berbakti, karena ia tahu hanya ibunya satu-satunya keluarga yang ia punya. Suatu sore, ketika Ayu sedang membantu ibunya melipat kain di teras rumah, datanglah seorang pria muda bernama Raka. Ia bekerja sebagai supervisor di sebuah supermarket besar di kota Raka. Datang dengan membawa sekotak kue dan setangkai bunga mawar merah. Wajahnya penuh senyum, matanya memancarkan ketulusan. Ia Harvard bernama Seblanas ini mendekati Ayu seiring datang ke rumah dengan alasan membeli masker kain atau hanya sekadar mengobrol dengan Ibu Sari. Hari itu kedatangannya berbeda. Ia duduk di ruang tamu bersama Ibu Sari dan Ayu membuka pembicaraan dengan nada serius. Raka menyatakan keinginannya untuk melamar Ayu membangun rumah tangga bersama dan berjanji akan menerima Ibu Sari tinggal bersama mereka setelah menikah. Ibu Ayu, aku tahu hidup kalian tidak mudah. Aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Aku ingin Ayu jadi istriku, dan aku juga ingin ibu tetap tinggal bersama kami. Rumah tangga. Tanpa kehangatan, seorang ibu rasanya hampa. Aku ingin kita saling melengkapi, kata Raka, sambil menatap Ibu Sari dengan penuh hormat. Mendengar ucapan itu, mata Ibu Sari berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan putrinya erat, seolah tak percaya bahwa ada pria sebaik Raka yang mau menerima dirinya. Dan Ayu apa adanya. Ayu hanya bisa menunduk, malu hatinya bergetar antara bahagia dan haru. Setelah diskusi singkat, Ibu Sari akhirnya menerima lamaran Raka. Beberapa minggu kemudian mereka menggelar akad nikah sederhana di rumah, hanya dihadiri keluarga dekat dan tetangga. Ayu tampil cantik dengan kebaya putih sederhana, sementara Raka mengenakan setelan jas abu-abu senyum. Bahagia menghiasi wajah mereka berdua, seolah mimpi Ayu untuk memiliki keluarga utuh akhirnya menjadi kenyataan. Setelah menikah,
Ayu dan Raka pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota rumah yang baru dibeli Raka dengan hasil tabungannya. Sesuai janjinya, Ibu Sari ikut tinggal bersama mereka. Awalnya kehidupan rumah tangga mereka terasa manis. Setiap pagi, Ayu menyiapkan sarapan Raka, berangkat kerja dengan senyum di wajahnya, dan Ibu Sari membantu mengurus rumah. Kadang Raka pulang membawa oleh-oleh kecil untuk ibu mertuanya, atau duduk santai bercanda dengan Ayu di teras sambil menyeruput teh hangat buatan Ibu Sari. Hari-hari berlalu penuh tawa, seolah semua janji Raka terwujud indah. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa bulan setelah pernikahan, perlahan sikap Raka mulai berubah. Ia mulai pulang lebih malam, lebih sering membawa pekerjaan ke rumah, dan kadang terlihat malas bicara. Suasana rumah mulai sepi, tak lagi penuh canda tawa. Seperti dulu, Raka mulai mengeluh tentang banyak hal, dari masakan Ayu yang terlalu hambar rumah, yang terasa berisik, hingga keberadaan Ibu Sari yang dianggap terlalu banyak ikut campur. Awalnya Ayu mencoba mengerti, berpikir, mungkin suaminya sedang banyak tekanan di tempat kerja. Namun semakin lama, kata-kata Raka semakin tajam, menyakitkan. Bahkan kepada Ibu Sari yang selama ini selalu berusaha menghindari konflik. Ibu nggak usah repot-repot bikin teh setiap pagi, saya bisa bikin sendiri. Lagian kalau rasanya cuman kayak air tawar, lebih baik nggak usah, kata Raka. Suatu pagi dengan nada dingin membuat Ibu Sari hanya bisa tersenyum pahit. Ayu yang mendengar itu merasa sesak, tapi ia menahan diri, berusaha tidak membela ibunya secara terang-terangan agar tidak memancing amarah Raka. Hatinya terbelah dua antara ingin melindungi ibunya dan menjaga keharmonisan rumah tangganya. Hari demi hari sikap Raka makin sulit dipahami. Ia mulai jarang pulang, bahkan ketika pulang pun hanya membawa wajah lelah, dan omelan Ibu Sari semakin sering disindir sebagai beban, dianggap hanya menumpang hidup tanpa berkontribusi. Ayu merasa hancur setiap kali mendengar kalimat-kalimat itu. Tapi ia terus menahan, berharap suatu saat Raka akan berubah kembali seperti pria yang dulu ia kenal. Namun harapan itu semakin pura berganti dengan ketakutan bahwa pernikahannya perlahan menjadi penjara tanpa cinta. Suatu pagi, Ibu Sari bangun lebih awal dari biasanya. Dengan tangan yang mulai gemetar dimakan usia, ia menyiapkan teh hangat untuk Raka, berharap setidaknya secangkir teh bisa melunakkan hati menantunya. Ia menakar gula, dengan teliti mengaduk pelan sambil berdoa dalam hati. Saat Raka duduk di meja makan, Ibu Sari meletakkan cangkir teh di depannya dengan senyum tulus. "Selamat pagi. Nah, ini teh buat kamu," ucapnya pelan Raka. Menatap teh itu dingin, mengambilnya menyeruput sedikit, lalu mendesis kesal. Manisnya kurang, gumamnya dengan nada sinis. Ayu yang mendengar dari dapur langsung menoleh, hendak menghampiri. Namun sebelum sempat berkata apa-apa, Raka berdiri, mengambil cangkir itu, lalu melemparkannya ke arah Ibu Sari. "Kalau nggak bisa bikin teh yang benar, nggak usah sok. Bantu-bantu," bentaknya cangkir. Itu pecah berhamburan di lantai air panasnya, menyiram sebagian pipi dan leher. Ibu Sari, wanita tua itu, terjatuh menahan perih matanya, berkaca-kaca menahan sakit. Ayu berlari memeluk ibunya. Dengan gemetar, menatap wajah Raka dengan marah yang selama ini ia pendam. Saat itu, Ayu tahu rumah yang dulu ia anggap tempat perlindungan telah berubah menjadi tempat penuh luka. Inilah saatnya memilih bertahan dalam derita atau melangkah keluar demi keselamatan dirinya. Dan ibunya Ayu duduk di lantai memeluk tubuh ibunya yang masih gemetar, menahan rasa perih di kulitnya. Dengan hati yang bergetar, ia membawa Ibu Sari ke kamar, membersihkan luka di pipi dan leher dengan kain basah, sambil mengoleskan salep seadanya. Ayu menatap wajah ibunya yang mencoba tersenyum, meski jelas menahan sakit. Air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. "Maafkan aku, Bu.
Maaf aku nggak bisa melindungi ibu. Bisiknya lirih Ibu Sari hanya menggeleng pelan. Jangan salahkan dirimu, nak. Kamu sudah berusaha. Semua ini bukan salahmu, jawabnya lembut. Kata-kata itu justru membuat Ayu semakin teriris. Malam itu, Ayu duduk termenung di pojok kamar, memandangi ibunya yang akhirnya tertidur karena kelelahan. Suara detik jam terdengar pelan, namun menghantam telinganya seperti palu. Pikirannya kacau, hatinya remuk, namun satu hal yang mulai tumbuh di dalam dirinya, tekad. Esok paginya saat matahari baru mulai menyinari langit, Ayu berdiri di depan pintu rumah dengan sebuah koper kecil di tangannya. Ia menunggu Raka keluar kamar bersiap berangkat kerja. Ketika Raka melangkah ke ruang tamu, Ayu menatapnya dengan mata yang tidak lagi basah oleh air mata, melainkan penuh ketegasan. Aku pergi, kata Ayu dengan suara pelan, namun cukup jelas. Raka mengangkat alis menatapnya sinis. Pergi kemana? Kamu tanyanya seolah tak percaya. Aku pergi dari rumah ini. Aku dan ibu nggak akan tinggal di sini lagi. Cukup sudah Raka. Aku nggak bisa lagi tinggal denganmu, jawab Ayu tegas. Raka tertawa kecil mengejek. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Kamu itu cuma perempuan kampung, nggak punya apa-apa. Kamu mau makan apa nanti? Mau tinggal di mana? Katanya sambil tertawa. Miring Ayu menatapnya dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. Raka. Terima kasih karena semua kata-kata kamu hari ini akan aku ingat, bukan untuk membuatku lemah, tapi untuk membuatku bangkit. Tanpa berkata lagi, Ayu menggandeng tangan Ibu Sari keluar dari rumah itu. Setiap langkah terasa berat, tapi di dalam hatinya ia merasa lebih ringan. Mereka meninggalkan rumah yang dulu diimpikan penuh kebahagiaan. Kini hanya menyisakan luka dan kenangan pahit. Berjalan gang sempit menuju tempat dan kontrakan kecil yang disewakan oleh seorang kenalan lama, Ibu Sari. Kontrakan itu hanya satu kamar dengan dapur sempit dan kamar mandi di luar yang harus berbagi dengan penghuni lainnya. Dindingnya lembab, atapnya bocor di beberapa sudut. Tapi bagi Ayu dan Ibu Sari, tempat itu adalah awal dari kebebasan. Ayu menatap atap retak di atas kepalanya, sambil memeluk ibunya yang tertidur di kasur tipis. Merasa bersyukur meski kesulitan menanti. Keesokan harinya, Ayu membuka laci kecil, tempat ia menyimpan tabungan uang itu tidak banyak sisa dari hasil menjahit dan pemberian kecil dari saudara jauh. Ia menghitungnya dengan pelan sambil berpikir keras. Ia harus mencari cara untuk tetap bertahan hidup, untuk merawat ibunya, untuk membuktikan bahwa ia bisa mandiri. Ia menatap layar ponselnya lama. Dulu ia hanya memakai media sosial untuk melihat foto-foto teman atau resep masakan. Namun pagi itu ia memutuskan membuka akun baru menamainya Ayu Hijab. Ia memulai dari kecil membeli beberapa hijab murah dari grosir memotret dengan kamera ponsel seadanya. Ia bahkan meminta Ibu Sari menjadi model meski ibunya sempat malu dan enggan. Bu, ibu cantik banget pakai ini. Ayo senyum, biar banyak yang suka, kata Ayu. Sambil tertawa kecil, Ibu Sari akhirnya tersenyum. Malu-malu membiarkan putrinya mengambil beberapa foto, Ayu mengunggah foto-foto itu, menulis caption dengan kata-kata sederhana, menawarkan hijab dengan harga terjangkau. Awalnya tak ada yang membeli, hanya beberapa like dari teman lama, hanya beberapa komentar basa-basi. Tapi Ayu tak menyerah. Hari demi hari, ia belajar dari internet bagaimana cara menulis promosi, bagaimana memotret produk dengan pencahayaan lebih baik, bagaimana mengedit gambar agar lebih menarik. Ia samtawar nulis cerita tentang dirinya dan ibunya, dan page captions berharap menyentuh hati orang-orang. Sedikit demi sedikit, mulai ada yang bertanya harga, lalu ada yang memesan 1-2 helai. Ketika pesanan pertama datang, Ayu memeluk ibunya sambil menangis bahagia. Bu, ada yang beli. Ada yang percaya sama aku, katanya haru. Ibu Sari mengusap kepalanya tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ibu percaya, kamu pasti bisa. Nak, sadar jam keuntungan sekecil yang kumpulan tidak ada yang terpakai untuk hal sia-sia.
Ia putar menjadi modal membeli stok lebih banyak. Ia menyewa satu sudut di warung tetangga untuk menitipkan barang. Ia mulai dikenal di lingkungan sekitar ibu-ibu tetangga, mulai merekomendasikan dagangannya ke teman-temannya. Dari mulut ke mulut, nama Ayu Hijab perlahan terdengar. Suatu malam, ketika Ayu sedang membungkus pesanan sambil duduk di lantai kontrakan, notifikasi di ponselnya berbunyi terus-menerus. Itu membuat layar cuma jari gemetar. Salah satu foto Ibu Sari mengenakan hijab pink repost oleh akun fashion muslimah terkenal. Foto itu mendapat ratusan likes dan puluhan komentar dalam hitungan. Jam pesan-pesan order berdatangan, menanyakan stok, menawar harga, meminta detail produk Ayu, memandangi layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca, lalu memeluk ibunya erat. Bu, lihat, foto ibu viral. Banyak yang suka, banyak yang mau beli. Ibu Sari tersenyum bangga. Ibu hanyut, buat banyak dari sebenarnya aja. Nak sisanya, semua ini hasil kerja kerasmu. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sibuk. Kontrakan kecil mereka berubah menjadi gudang mini. Hijab-hijab tergantung di dinding, kardus-kardus terisi. Pesanan bertumpuk di pojok ruangan Ayu, mulai belajar mengatur sistem. Siapa yang sudah transfer? Siapa yang pesan warna apa? Kapan harus dikirim? Ia bahkan menulis catatan tangan kecil untuk setiap paket. Terima kasih, sudah percaya. Semoga hijab ini membawa berkah. Catatan kecil itu membuat pelanggan terkesan. Mereka memposting ulang, merekomendasikan ke teman, mengundang lebih banyak pembeli. Ayu mulai berani bermimpi lebih besar. Ia menyewa kios kecil di dekat pasar. Ia menata etalase sederhana, meletakkan hijab berwarna-warni di rak kayu. Ia menghias toko kecil itu dengan bunga plastik dan spanduk bertuliskan, Ayu Hijab, harga terjangkau, kualitas terpercaya. Setiap hari, ia membuka kios dengan senyum. Ia menyambut pembeli melayani dengan sabar, menjawab setiap pertanyaan dengan sopan. Ia tak pernah lelah, meski kadang tubuhnya lunglai karena kurang istirahat. Setiap malam sebelum tidur, ia menulis di buku catatannya. Hari ini aku menjual 5 helai. Hari ini aku bisa beli obat untuk ibu dari hasil kerja kerasku. Hari ini aku lebih kuat dari kemarin. Dan snedus balik swadebersan in Ayu Surface. Arsher Oban Arses bahagia sejati bekerja keras menjaga ibunya dan perlahan membuktikan pada dunia bahwa dirinya mampu. Setelah membuka kios kecilnya selama beberapa bulan, Ayu mulai melihat perubahan besar dalam hidupnya. Setiap pagi, ia berangkat ke kios dengan penuh semangat, membawa kardus berisi hijab-hijab baru yang telah ia pilih sendiri dari distributor. Ibu Sari tetap setia mendampingi meski usia dan luka lama membuatnya lebih banyak duduk di bangku kecil dekat pintu kios membantu. Sebisanya Ayu merasa hidupnya perlahan berubah. Ia mulai mendapatkan penghasilan sendiri, perlahan melunasi utang-utang kecil, dan bahkan bisa menyimpan sebagian untuk masa depan. Namun di balik semua kebahagiaan kecil, itu satu bayangan dari masa lalu terus menghantui pikirannya Raka. Sejak hari Ayu keluar dari rumah mereka, Ayu tak pernah lagi berkomunikasi dengan Raka. Beberapa kali ada telepon, tak dikenal masuk ke ponselnya. Tapi ia memilih tidak mengangkatnya. Ayu tahu betul, jika ia membiarkan dirinya kembali terhubung dengan masa lalu, itu hatinya akan kembali terluka. Ia harus tegas pada keputusannya, meski sesekali rindu muncul saat mengingat momen-momen indah di awal pernikahannya. Namun setiap kali ia melihat wajah Ibu Sari, melihat bekas luka yang masih samar di pipi ibunya, ia yakin bahwa keputusannya untuk pergi adalah langkah yang benar. Di sisi lain, Raka mulai merasakan kehampaan dalam hidupnya. Awalnya ia merasa lega ketika Ayu pergi. Ia menganggap itu adalah keputusan yang memudahkan hidupnya. Tanpa Ayu dan Ibu Sari, rumah terasa lebih tenang, lebih bebas. Ia bisa pulang kapan saja, tanpa ada yang menegur, bisa menghabiskan waktu di luar bersama teman-temannya tanpa harus merasa bersalah.
Namun kebebasan itu perlahan berubah menjadi sepi. Tidak ada lagi suara Ayu yang menyiapkan sarapan di pagi hari. Tidak ada lagi Ibu Sari yang menyapanya pulang kerja, meski dengan senyum lelah. Rumah itu terasa dingin kosong, dan semakin hari semakin tak berjiwa. Suatu malam, Raka pulang dalam keadaan mabuk. Ia duduk di ruang lampu yang remang-remang, menatap dinding kosong di depannya. Di atas meja masih tersisa secangkir kopi yang ia buat sendiri, rasanya pahit dan hambar. Ia teringat ucapan Ayu saat pergi. "Terima kasih Raka. Kata-katamu hari ini akan aku ingat. Bukan untuk membuatku lemah, tapi untuk membuatku bangkit." Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalanya. Saat itu ia hanya menertawakannya. Tapi kini kata-kata itu seperti cambuk yang menampar harga dirinya. Alfo Flash Finchringen. Ayu besertanya manusia testang mersanggai dan mencoba menghubungi teman-teman lama. Namun tak ada satupun yang tahu pasti keberadaan Ayu. Seolah-olah Ayu telah menghilang dari kehidupannya, membawa serta semua harapan yang pernah ia abaikan. Di kios kecilnya Ayu semakin sibuk. Pelanggan mulai berdatangan, tidak hanya dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari kota-kota tetangga. Ia mulai menerima pesanan grosir. Bahkan ada permintaan untuk menjadi reseller. Ayu tak menyangka usaha kecilnya yang dulu hanya untuk bertahan hidup kini mulai berkembang. Ia mulai mempekerjakan satu asisten, seorang gadis muda bernama Lila, yang membantunya mengelola kios saat Ayu harus mengantar pesanan ke pelanggan besar. Setiap sore Ayu dan Ibu Sari duduk di teras kontrakan, menghitung hasil penjualan, berbagi cerita, sambil menikmati teh hangat. Kehidupan mereka memang sederhana, tapi penuh makna. Namun kebahagiaan itu terusika ketika suatu pagi, Raka tiba-tiba muncul di depan kios Ayu yang sedang menata etalase, kaget melihat sosok pria yang dulu pernah menjadi suaminya berdiri di sana dengan wajah letih dan rambut yang mulai acak-acakan. Ia memakai kemeja lusuh, celana yang kusut, dan tatapannya kosong. "Ayu, boleh aku bicara sebentar?" Suara Raka pelan nyaris seperti bisikan. Ayu berdiri membeku, dadanya berdegup kencang. Ia tak pernah membayangkan aku bertemu Raka ada di tempat ini, di kehidupannya yang baru, di tengah perjuangannya, membangun kembali kepercayaan dirinya. Ibu Sari yang duduk di pojok kios menatap Raka dengan sorot mata penuh luka. Ayu menarik napas panjang, lalu berkata dengan tenang, "Kalau mau bicara, tunggu sebentar. Aku selesaikan ini dulu." Ia menyelesaikan transaksi dengan seorang pelanggan, lalu mengajak Raka duduk di bangku kecil di pojok kios. "Apa yang kamu mau, Raka?" tanyanya pelan. Raka menunduk lama sebelum akhirnya mengangkat kepala. Aku kehilangan pekerjaanku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku cuma pengen kerja di sini. Aku janji nggak akan ganggu kamu atau ibu. Aku cuma butuh kesempatan." Ayu menatapnya lama menelaah setiap kata yang keluar dari mulut pria itu. Di dalam hatinya ada perasaan kasihan. Ada juga sisa-sisa rasa sakit yang belum sepenuhnya hilang. Ia menoleh ke arah Ibu Sari yang menggeleng pelan memberi sinyal bahwa keputusan ada di tangan Ayu. "Maaf Raka," jawab Ayu, "akhirnya aku sudah memaafkanmu. Tapi aku nggak bisa lupa bagaimana kamu memperlakukan ibu. Aku nggak bisa menerima kamu di sini. Tempat ini hasil kerja keras aku dan ibu. Bukan untuk membuka pintu lagi buat orang yang pernah menyakiti kami." Raka menunduk dalam matanya, mulai berkaca-kaca. Ia tahu tak ada lagi kata yang bisa ia ucapkan untuk memperbaiki semuanya. She's Auburn jadwat perlaman Carmen Pestop. Ayu dengan pandangan kosong, lalu berjalan pergi dengan langkah berat. Ayu menatap punggungnya hingga menghilang di ujung jalan, merasakan kelegaan bercampur sedih. Ia tahu menolak Raka bukan bentuk dendam, melainkan bentuk perlindungan terhadap dirinya dan ibunya. Ia memilih jalan itu bukan karena membenci, tapi karena mencintai dirinya sendiri lebih dari luka masa lalu. Hari-hari berikutnya,
Ayu semakin fokus mengembangkan usahanya. Ayu menekdofil dari bisnis kecil, belajar manajemen keuangan, dan mulai bekerja sama dengan pengrajin lokal untuk memperluas produknya. Ia tak hanya menjual hijab, tapi juga gamis aksesoris muslimah dan perlengkapan ibadah. Ia membuka akun online shop, memperluas pemasaran ke berbagai platform. Setiap minggu, jumlah pesanan terus bertambah pelanggan, semakin percaya. Dan nama Ayu Hijab mulai dikenal lebih luas. Ibu Sari tetap menjadi penyemangat terbesar Ayu. Meski sering sakit-sakitan, beliau selalu berusaha mendampingi Ayu di kios, menyapa pelanggan, bahkan membantu membungkus pesanan. Kamu hebat. Nak, ayahmu pasti bangga melihat kamu sekarang, kata Ibu Sari suatu sore sambil memandang Ayu dengan mata berkaca-kaca. Ayu memeluk ibunya erat. Kalau bukan karena ibu, aku nggak mungkin bisa seperti ini. Di tengah kesibukannya, Ayu sesekali masih mendengar kabar tentang Raka. Beberapa tetangga bilang, Raka kini bekerja serabutan, kadang menjadi tukang ojek, kadang membantu di warung. Namun Ayu memilih untuk tak lagi memikirkannya. Bukan karena dendam, tapi karena ia tahu hidupnya kini berjalan ke arah yang berbeda. Setiap langkahnya adalah untuk masa depan dirinya dan ibunya, bukan untuk kembali ke masa lalu yang penuh luka. Suatu pagi, Ayu duduk di teras kios sambil menulis rencana ekspansi bisnisnya. Di pasar kota, bekerja sama dengan teman lamanya yang memiliki toko di sana. Saat sedang mencatat seorang wanita, paruh baya mendekat Mbak Ayu. Saya dengar cerita perjuangan Mbak dari pelanggan saya. Saya punya butik di kota sebelah. Kalau Mbak mau, kita bisa kerjasama. Saya mau ambil produk Mbak buat dijual di sana. Ujar wanita itu ramah. Ayu menatap wanita itu dengan mata berbinar. Tawaran itu seperti jawaban dari semua doa dan kerja kerasnya. Ia segera memasang chance pertemuan untuk membicarakan lebih lanjut. Malam itu, Ayu duduk di kamar kontrakan bersama Ibu Sari, memandangi proposal kerja sama yang baru saja ia siapkan. Bu, kalau kita berhasil kerja sama ini, Ayu janji kita pindah ke rumah yang lebih layak. Nggak perlu besar, asal ibu nyaman. Ibu Sari tersenyum hangat. Nggak perlu buru-buru. Nak, rumah ini sudah cukup. Yang penting kita tetap bersama. Saling jaga, saling sayang. Ayu memeluk ibunya. Erat merasa damai. Ya, Napa sadar rumah bukannya soal besar atau mengkecil, mewah atau sederhana. Rumah adalah tempat di mana ada cinta, kehangatan, dan dukungan. Dan selama ia memiliki itu, ia merasa tak kekurangan apapun. Keesokan harinya Ayu berangkat ke kota untuk bertemu calon rekan bisnisnya. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna pastel hijab, rapi, dan membawa sampel produk di tas besar. Sepanjang perjalanan, perjalanan panjang yang sudah ia lalui dari seorang istri yang pernah dipandang rendah menjadi perempuan mandiri yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Ia tersenyum sendiri, merasakan kebanggaan yang hangat di dada. Sesampainya di butik Ayu, disambut hangat. Mereka berdiskusi panjang, membahas desain, harga, sistem distribusi. Akhir pertemuan mereka, sepakat menandatangani kontrak kerja sama pertama. Ayu selamat, Mbak Ayu. Hayam yakin produk ini akan laku keras di sini. Cerita hidup Mbak juga menginspirasi pelanggan. Pasti bangga pakai produk yang lahir dari perjuangan nyata, kata pemilik butik sambil menyalami Ayu. Dalam perjalanan pulang, Ayu menatap langit biru dari balik jendela bus. Angin berhembus pelan membawa harum petualangan baru. Ia tahu jalan di depannya masih panjang penuh tantangan. Tapi kini ia lebih siap, lebih kuat, dan lebih yakin. Ia masdak lagi seberjam dengan bayangan pun masa lalu, tetapi dengan cahaya mimpi yang terus membimbing langkahnya. Setelah menandatangani kontrak kerja sama pertamanya dengan butik di kota sebelah, Ayu merasa hidupnya memasuki babak baru. Setiap pagi ia bangun lebih awal, mempersiapkan pesanan, mengatur jadwal pengiriman, dan memantau penjualan di kiosnya. Ibu Sari tetap menjadi pendamping setia, membantu semampunya meski kesehatannya mulai sering menurun.
Kini Ayu tak hanya menjual hijab di kios kecilnya, tapi juga memasok stok ke butik-butik lain yang mulai tertarik dengan produknya. Namanya mulai dikenal di kalangan pebisnis kecil, di kota banyak yang memuji keuletannya dan pelanggan pun semakin percaya. Namun di balik semua keberhasilan yang mulai diraih, Ayu masih sering merasakan kegelisahan yang tak ia pahami sepenuhnya. Setiap kali melihat Ibu Sari duduk termenung di teras kios, memandangi jalanan dengan tatapan kosong. Ayu tahu bahwa ibunya masih menyimpan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Bekas luka di pipi itu, meski sudah samar, tetap menjadi pengingat tentang hari kelam yang pernah mereka lalui. Ayu selalu berusaha menembakkan rasa mesnosnya dan tetas diam ia tahu keputusannya meninggalkan Raka. Bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga menyelamatkan ibunya dari penderitaan yang lebih panjang. Suatu sore ketika Ayu sedang mengemas pesanan besar untuk dikirim ke butik, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Awalnya Ayu ragu untuk mengangkat, tapi setelah beberapa detik, ia menjawab dengan suara pelan. Halo dari seberang terdengar, suara seorang pria yang berat dan terdengar letih. Ayu, ini aku. Raka. Suara itu langsung membuat jantung Ayu berdegup keras. Ia terdiam beberapa saat mencoba menenangkan dirinya. Kenapa kamu menelepon? Tanyanya singkat. Aku cuma mau bilang kalau aku minta maaf. Untuk semuanya, aku dengar usahamu maju. Aku senang. Kamu bisa berhasil, kata Raka dengan suara serak. Ayu menahan napas. Ada perasaan aneh yang menyerak dalam dadanya, bukan rindu, bukan marah, tapi lebih seperti iba yang pahit. Terima kasih Raka. Maaf, aku sedang sibuk. Kalau tidak ada hal penting, aku tutup dulu, jawab Ayu datar, lalu memutuskan panggilan. Hari itu, Ayu merasa hatinya campur aduk. Ia tak mengira Raka akan menghubunginya setelah sekian lama. Ia mencoba menepis perasaan itu, memilih fokus pada pekerjaannya. Namun bayangan masa lalu perlahan kembali mengusik pikirannya, membawa ingatannya ke hari-hari kelam saat rumah tangganya mulai retak. Dulu setelah beberapa bulan menikah, Raka mulai sering pulang larut malam. Ia selalu punya alasan lembur rapat mendadak atau menemani klien. Awalnya Ayu percaya, tapi lama-kelamaan ia merasakan ada yang berubah. Raka mulai jarang berbicara, jarang tersenyum, dan lebih sering sibuk dengan ponselnya. Ibu Sari pernah mencoba menegurnya, tapi malah dimarahi. Saya capek kerja seharian, Bu. Jangan ganggu saya dengan pertanyaan-pertanyaan gak penting, kata Raka dingin. Ayu mulai merasakan beban yang berat. Ia harus menjaga hubungan dengan suaminya, menjaga perasaan ibunya, dan tetap berusaha membuat rumah itu terasa hangat meski perlahan dingin. Namun puncak dari semua luka itu datang ketika suatu malam Raka pulang dengan bau alkohol. Ia membanting tas kerjanya, duduk di sofa, dan mulai mengomel tanpa alasan jelas. Ibu Sari mencoba mendekat dengan segelas air, malah dihardik. Sudah Bu, jangan sok perhatian, Ibu di sini cuma numpang. Jangan sok atur-atur saya, bentaknya keras. Ayu yang mendengar itu langsung menghampiri Raka. Cukup, jangan bicara seperti itu ke Ibu, katanya tegas. Namun Raka hanya menatapnya tajam. Kamu juga jangan sok bela-bela. Ibu kamu terus. Kamu pikir aku nikahin kamu biar satu paket sama ibu kamu. Aku capek. Ayu, aku gak mau hidup serumah sama orang tua. Suaranya mesti gak membuat Bauf hanya bisa menunduk menahan air mata. Sejak malam itu sikap Raka semakin buruk. Ia mulai jarang pulang, dan jika pulang pun hanya membawa kemarahan. Setiap perkataannya seperti racun yang mengikis kepercayaan diri Ayu sedikit demi sedikit. Hingga suatu pagi, tragedi itu terjadi. Cangkir teh panas yang dilempar ke arah Ibu Sari menjadi batas terakhir kesabaran Ayu. Hari itu, ia memilih pergi membawa ibunya meninggalkan rumah penuh luka. Kembali ke masa kini, Ayu menatap kios kecilnya yang kini mulai ramai pengunjung. Ia merasa bersyukur telah memilih jalan itu. Namun hatinya tetap waspada.
terutama ketika mendengar kabar bahwa Raka mulai sering terlihat di sekitar pasar, kadang menarik gerobak barang bekas, kadang membantu di warung. Beberapa tetangga berkata bahwa hidup Raka kini benar-benar jatuh. Ayu hanya tersenyum tipis mendengar itu, bukan karena bahagia melihat penderitaan orang lain, tapi karena ia tahu hidup selalu berputar dan setiap orang harus menanggung akibat dari pilihan mereka. Suatu siang, saat Ayu sedang melayani pelanggan, seorang pria mendekat ke kios dengan langkah ragu. Bajunya lusuh, wajahnya tirus, dan matanya cekung. Ayu langsung mengenalinya. Raka, pria itu berdiri di depan kios, menunduk lama. Sebelum akhirnya berani menatap Ayu, "Ayu, aku nggak datang untuk marah, nggak datang untuk minta apa-apa. Aku cuma mau bilang, aku nyesel, aku bodoh. Aku nggak layak minta maaf, tapi aku tetap minta maaf." Ayu menatapnya tenang. Ibu Sari yang duduk di kursi pojok kios menoleh, menatap pria yang dulu pernah membuatnya menangis. Ayu menghela napas. "Terima kasih sudah datang dan bilang itu Raka. Aku menghargai permintaan maafmu. Tapi maaf, aku gak bisa memberikan tempat lagi di hidupku. Aku sudah bahagia sekarang. Aku sudah menemukan jalanku." Raka mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku ngerti, aku cuman pengen kamu tahu aku gak pernah berhenti menyesal." Lalu tanpa berkata lagi, ia berbalik melangkah perlahan menjauh membawa bayangannya sendiri. Hari itu Ayu merasa lega, seperti ada beban lama yang akhirnya terlepas. Ia menoleh ke Ibu Sari yang tersenyum lembut sambil berkata, "Kamu sudah sangat kuat. Nah, Ibu bangga padamu." Ayu tersenyum memeluk ibunya erat. "Semua inj, tuh Ibu Bu. Aku janji, aku akan terus maju. Kita akan terus maju." Dan di bawah langit senja yang mulai merona kios kecil, itu terasa hangat penuh harapan. Ayu tahu perjalanannya belum selesai, tapi satu hal yang pasti, ia telah melewati puncak luka, dan kini berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Hari itu setelah Raka pergi, Ayu duduk lama di bangku. Kios menatap kosong ke jalan yang semakin ramai, dengan lalu lalang orang. Meski bibirnya tersenyum, hatinya bergetar hebat. Pertemuan tadi seperti membuka kembali lembaran lama yang berusaha ia tutup rapat-rapat. Namun Ayu sadar, ia tidak bisa lari selamanya. Masa lalu sekeras apapun dihindari, tetap akan datang mengetuk meminta diselesaikan. Ibu Sari mendekat duduk di samping Ayu. Tangannya yang keriput meraih bahu putrinya menepuk pelan. "Kamu gak perlu khawatir. Nah, Ibu tahu kamu kuat. Ibu percaya kamu gak akan tergoda untuk menoleh ke belakang lagi." Ayu menoleh menatap wajah ibunya. Ada kehangatan di sana, ada keteguhan yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. "Iya Bu, aku cuma kaget. Aku pikir aku sudah benar-benar melupakan semuanya. Tapi tadi lihat dia lagi, rasanya seperti semua luka lama terbuka lagi." Ibu Sari tersenyum bijak, "Itu wajar. Nah, luka lama memang gak mudah hilang. Tapi ingat, yang bikin kita kuat bukan karena gak pernah terluka, tapi karena kita tetap berjalan meski terluka." Kata-kata itu membuat hati Ayu sedikit tenang. Ia menghela napas panjang, lalu bangkit. "Ayo Bu, kita lanjut kerja. Masih banyak pesanan yang harus dikemas." Ibu Sari mengangguk berdiri pelan sambil menahan pinggangnya yang mulai pegal. Mereka kembali ke dalam kios bekerja sama dalam keheningan yang hangat. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Ayu mendapat undangan dari Asosiasi Pengusaha Kecil Kota untuk mengikuti pameran produk UMKM. Awalnya ia ragu. Ia merasa usahanya masih kecil. Produknya belum sebaik merek-merek besar. Tapi setelah berbicara dengan Ibu Sari dan beberapa pelanggan setia, Ayu memutuskan menerima kesempatan itu. Ini saatnya Ayu menunjukkan ke orang-orang kalau usaha kecil juga bisa besar. Kalau kerja keras nggak pernah sia-sia, kata Ibu Sari menyemangati. Persiapan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ayu mendesain ulang kemasan produknya, membuat brosur sederhana, dan menyiapkan beberapa stok khusus untuk pameran.
Ia mencobakan meminjam etalase kecil dari tetangganya untuk digunakan di booth pameran nanti. Malam sebelum acara Ayu hampir tidak tidur. Ia memeriksa ulang semua perlengkapan, memastikan semuanya siap. Ibu Sari duduk di kasur, memperhatikan anaknya dengan tatapan penuh bangga. Kamu sudah sejauh ini. Nak, dulu kita mulai dari kontrakan kecil, hanya 1 rak hijab. Sekarang lihat, sudah ada banyak pelanggan. Sudah ada orang-orang yang percaya sama kamu. Kamu hebat, ucap Ibu Sari pelan. Ayu mendekat, duduk di samping ibunya memegang tangan beliau. Semua ini karena ibu juga, Bu. Kalau ibu nggak sabar dampingin aku, kalau ibu nggak kuat bertahan, mungkin aku nggak bisa sampai di sini. Ibu Sari hanya mengusap kepala Ayu, lalu berkata, tidurlah. Nak, besok kamu butuh tenaga. Ibu tahu besok akan jadi awal yang lebih besar lagi buat kamu. Keesokan paginya Ayu berangkat lebih awal ke lokasi pameran. Ia membawa semua perlengkapan dengan becak langganannya. Sesampainya di sana, ia melihat puluhan booth lain sudah mulai ditata. Ada yang menjual kerajinan tangan, makanan ringan, baju anak, sampai aksesori. Ayu sempat merasa minder. Booth-booth lain terlihat lebih profesional dengan dekorasi menarik dan produk beragam. Tapi ia segera menepis rasa itu. Aku punya cerita, aku punya kejujuran. Itu modalku, bisiknya pada diri sendiri. Ia menata hijab-hijabnya di rak, menyusun brosur di meja, dan menggantung spanduk kecil bertuliskan Ayu Hijab, hijab berkualitas. Harga bersahabat Ibu Sari tiba beberapa jam kemudian dibawa oleh tetangga yang baik hati. Beliau duduk di kursi dekat booth mengenakan salah satu hijab produksi. Ayu tersenyum pada setiap pengunjung yang lewat. Sejak pagi hingga siang, banyak pengunjung yang mampir. Bernaksir dengan serta Ayu dan dengan desain hijabnya yang simpel tapi elegan, dan terutama dengan keramahan Ibu Sari yang menyapa semua orang dengan sopan. Banyak yang membeli, banyak juga yang meminta nomor kontak untuk pemesanan berikutnya. Ayu merasa haru. Setiap pembelian sekecil apapun seperti validasi bahwa semua jerih payahnya selama ini tidak sia-sia. Menjelang sore, seorang wanita paruh baya mendekat. Ia memakai blazer krem, membawa tas besar, dan tampak berwibawa. Kamu Ayu? Tanyanya ramah. Ayu mengangguk. Saya Ibu Melati, pemilik butik Melati Collection. Saya dengar produk kamu dari pelanggan saya. Saya tertarik untuk menjual hijabmu di butik saya. Bisa kita bicara lebih lanjut, katanya. Ayu hampir tak percaya. Tawaran kerja sama kedua datang tanpa ia duga. Ia menoleh ke Ibu Sari yang tersenyum, mengangguk memberi restu. Mereka bertukar nomor berbicara sebentar tentang sistem kerjasama dan sepakat untuk bertemu lagi minggu depan. Hati Ayu berbunga-bunga. Ia memeluk Ibu Sari erat. Bu, ini mimpi kan? Aku nggak percaya semua ini nyata. Ibu Sari membalas pelukannya berbisik pelan. Ini bukan mimpi. Nak, ini doa-doa kita yang pelan-pelan dikabulkan Tuhan. Pameran hari itu menjadi awal langkah lebih besar untuk Ayu. Ia mulai memproduksi hijab dalam jumlah lebih banyak, menjalin kerja sama dengan beberapa butik kecil dan mempekerjakan 2 orang tambahan untuk membantu produksi. Kontrakan kecil mereka pelan-pelan berubah menjadi rumah produksi sederhana. Setiap sudut dipenuhi kain mesin jahit, kardus kemasan, dan tumpukan pesanan. Meski melelahkan, Ayu selalu mengusahakan waktu duduk bersama Ibu Sari. Setiap malam minum teh sambil berbagi cerita. Namun di tengah kesibukan itu, kabar tentang Raka kembali datang. Beberapa tetangga mengatakan, Raka kini benar-benar jatuh miskin. If not for the same tosers. Usin dari kontrakan, SCR miring kelihatan menarik. Gerobak barang bekas di pasar Ayu hanya mendengarkan tanpa banyak komentar. Dalam hatinya ada perasaan iba, tapi ia tahu itu bukan tanggung jawabnya lagi. Suatu sore saat Ayu sedang menata stok, di kios seorang anak kecil datang berlari, Mbak Ayu. Di luar ada Pak Raka. Dia duduk di pinggir jalan, kelihatan sakit. Katanya panik. Ayu terkejut. Ia keluar kios, melihat ke seberang jalan.
Benar di sana Raka duduk bersandar di tembok, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Orang-orang lewat hanya menoleh, tanpa berani mendekat. Ayu menghela napas panjang. Ia mendekat pelan membawa sebotol air mineral Raka. "Kamu kenapa?" tanyanya pelan. Raka menoleh tersenyum lemah. "Ayu, aku cuman pengen lihat kamu sekali lagi. Lihat kamu bahagia. Aku nyesel." Ayu. Suaranya terputus-putus. Ayu duduk di sampingnya menyerahkan air. "Minum dulu. Kamu butuh istirahat." Raka meminum perlahan, menatap Ayu dengan mata berkaca-kaca. Kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira." Aku salah besar Ayu. Aku egois, aku bodoh." Ayu hanya mendengarkan, tak menjawab. Dalam hatinya ia tahu kata-kata itu datang terlambat. Tapi ia juga tahu memaafkan bukan berarti mengizinkan orang itu kembali. "Kamu sudah minta maaf, Raka. Dan aku sudah memaafkanmu. Tapi hidup kita sudah berbeda jalannya. Aku berharap kamu bisa bangkit lagi tanpa harus mengandalkan aku." Percaya. "Kamu juga bisa," ucap Ayu pelan. Raka menunduk, air matanya jatuh. "Terima kasih Ayu, terima kasih sudah mau memaafkan aku." Ia berdiri perlahan, melangkah, pergi meninggalkan bayangan masa lalu yang selama ini menghantuinya. Ayu menatap punggungnya hingga hilang di ujung jalan. Lalu ia menoleh ke kiosnya, ke Ibu Sari yang menunggunya sambil tersenyum lembut. Hatinya terasa ringan. Ia tahu ini adalah akhir dari satu bab luka dan awal dari bab baru yang penuh harapan. Ayu kembali ke kios menggenggam tangan ibunya. "Ayo Bu, kita lanjutkan. Masih banyak yang harus kita capai dan di bawah langit senja yang mulai berwarna keemasan." Ayu melangkah dengan pasti membawa serta kekuatan cinta dan doa yang selama ini menemaninya. Setelah pertemuan terakhir dengan Raka, Ayu merasa hidupnya benar-benar memasuki babak baru. Beban masa lalu yang selama ini diam-diam ia pikul, akhirnya terasa lepas. Ayu berdiri di kios kecilnya, menatap tumpukan pesanan yang semakin hari, semakin banyak. Ibu Sari duduk di bangku kayu, menatapnya dengan mata penuh bangga. Di sudut hati Ayu tumbuh keyakinan bahwa semua luka, semua tangisan, semua perjuangan telah membawa mereka ke tempat ini. Tempat di mana mereka bisa tersenyum tanpa rasa takut, tanpa bayang-bayang orang yang dulu membuat mereka menangis. Setiap pagi Ayu membuka kios lebih awal. Ia menenat arak hijabnya dengan ngehos dan mengamati memastikan semua warna tertata sesuai gradasi. Ia menyambut pelanggan dengan senyum tulus, melayani dengan sabar, mendengarkan setiap kebutuhan mereka. Tidak jarang pelanggan datang hanya untuk sekadar berbagi cerita curhat tentang hidup mereka. Ayu selalu menyediakan waktu, mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi nasihat kecil, atau sekadar menjadi telinga yang siap mendengar. Ya, siap percaya kios kecilnya bukan hanya tempat teman berjualan, tapi Ayu kenal ruang di mana orang bisa menemukan ketulusan. Suatu hari seorang pelanggan, tetap Ibu Lina, datang membawa kabar Mbak Ayu. "Saya kemarin ikut arisan di kelurahan. Banyak ibu-ibu tertarik dengan hijab. Mbak mereka minta saya tanyain, kalau mau beli banyak bisa diskon nggak? Katanya bersemangat." Ayu tersenyum, hatinya hangat mendengar itu. "Tentu bisa. Bu, saya senang sekali kalau bisa kerja sama. Nanti saya buatkan daftar harganya, biar ibu bisa kasih tahu teman-teman." Jawab Ayu antusias. Dari obrolan sederhana itu, Ayu mulai membuka jalur baru. Ia membuat sistem reseller kecil-kecilan, memberi harga khusus bagi ibu-ibu yang mau menjual kembali hijabnya. Ia membuat katalog sederhana, mencetak brosur, bahkan mulai belajar membuat konten promosi lewat media sosial. Setiap malam, Ayu duduk di meja kecil, kontrakan, menulis daftar pesanan, membungkus produk satu persatu, sambil sesekali menatap Ibu Sari yang tertidur pulas di kasur tipis. Dalam hati Ayu, berdoa agar Tuhan selalu menjaga ibunya, selalu memberi mereka kekuatan. Hari demi hari usaha Ayu berkembang. Ia mulai kebanjiran pesanan, baik dari pelanggan lama maupun baru yang datang lewat rekomendasi. Kios kecilnya semakin ramai.
dan kontrakan mungil itu mulai terasa sesak oleh tumpukan stok, Bu aku kepikiran, mungkin sudah waktunya kita pindah ke tempat yang lebih besar. Kontrakan ini sudah nggak cukup lagi, kata Ayu. Suatu malam Ibu Sari menatap putrinya tersenyum. Kalau kamu yakin, nah ibu ikut. Kamu tahu apa yang terbaik? Dengan tabungan yang ia kumpulkan selama ini, ditambah keuntungan bulanan, Ayu akhirnya berani menyewa sebuah ruko kecil di dekat jalan utama. Tempat itu lebih luas, lebih strategis, dan punya etalase kaca besar yang membuat produk-produk hijabnya bisa terlihat jelas dari luar. Saat pertama kali kunci ruko itu ada di tangannya, Ayu berdiri lama di depan pintu, memandangi papan nama sederhana, bertuliskan Ayu Hijab. Ia menggenggam tangan Ibu Sari, erat menahan air mata haru. Kita sampai di sini, Bu. Kita benar-benar bisa. Proses pindah ke ruko baru berlangsung sederhana. Beberapa tetangga membantu membawa rak kardus dan perlengkapan kios Ayu, menata semuanya dengan cermat, satu sisi untuk hijab premium, satu sisi untuk koleksi sehari-hari, dan satu sudut kecil untuk aksesoris. Ia memasang lampu hangat, menempelkan hiasan dinding sederhana, dan meletakkan kursi untuk pelanggan yang ingin mencoba produk. Di sudut ruko ada meja kecil, tempat Ibu Sari biasa duduk menyapa pelanggan dengan senyum ramah. Hari pembukaan ruko itu tak dirayakan dengan pesta mewah. Umumnya beberapa pelanggan lama, tetangga dekat, dan teman-teman reseller yang datang memberi selamat. Tapi suasananya hangat, penuh cinta, penuh doa. Setiap orang yang datang merasa diterima, merasa nyaman. Ayu melayani mereka satu persatu, menjawab pertanyaan dengan sabar, membagikan cerita perjuangannya dengan rendah hati. Ia tak pernah merasa lebih tinggi, ia hanya merasa diberkati. Bisnis Ayu semakin berkembang. Dari ruko itu, ia mulai menerima pesanan dari luar kota. Beberapa peserta butik mulai tercahi mengambil produknya. Ia semuanya berani memesan bahan dan inson dalam jumlah besar, bekerja sama dengan penjahit lokal, bahkan membuka lowongan untuk beberapa ibu rumah tangga di lingkungan sekitar yang ingin membantu mengemas pesanan. Aku nggak mau sukses sendirian. Bu, aku pengen ibu-ibu di sini juga bisa ngerasain manfaatnya, kata Ayu pada Ibu Sari. Ibu Sari mengangguk bangga. Itulah yang bikin ibu selalu yakin sama kamu. Nak, kamu nggak pernah lupa berbagi. Suatu malam, saat Ayu sedang mengecek laporan keuangan, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan itu datang dari seorang jurnalis lokal yang ingin mewawancarainya untuk rubrik inspirasi. Saya dengar cerita perjuangan Mbak dari pelanggan saya. Boleh saya tulis kisah Mbak, supaya lebih banyak orang terinspirasi, tulis si jurnalis. Ayu terdiam lama membaca pesan itu. Hatinya campur aduk. Ia tak pernah membayangkan ceritanya akan menjadi bahan tulisan, akan dibaca banyak orang. Tapi Amus berasa jika itu bisa memberi semangat untuk orang lain, kenapa tidak? Esoknya si jurnalis datang ke ruko. Mereka berbincang lama dari awal. Ayu memulai usahanya tentang Ibu Sari, tentang luka masa lalu, sampai ke mimpi-mimpi kecil yang kini mulai terwujud. Saat artikel itu terbit, banyak orang membacanya. Banyak yang mengirim pesan dukungan. Banyak yang ingin mengenal lebih dekat Ayu dan produknya. Pesanan melonjak, pelanggan baru berdatangan. Bahkan ada tawaran kerjasama dari toko-toko besar di kota lain. Tapi di tengah semua keberhasilan itu, Ayu tetap menjadi Ayu yang sama. Setiap pagi ia tetap membuka toko dengan senyum. Ia tetap membuatkan teh untuk Ibu Sari, tetap menyapu lantai toko sendiri, tetap menulis ucapan terima kasih kecil untuk setiap pembeli. Ia tahu keberhasilan bukan alasan untuk berhenti rendah hati. Setiap langkahnya adalah doa, setiap keberhasilannya adalah syukur. Suatu sore Ayu duduk di teras ruko bersama Ibu Sari. Mereka menikmati teh hangat sambil memandang matahari yang mulai tenggelam. Bu, aku punya mimpi lain. Aku pengen suatu hari nanti kita bisa buka cabang di kota lain. Aku pengen nama Ayu Hijab dikenal lebih luas. Bukan buat aku, tapi buat ibu. Buat semua orang yang percaya sama kita.
kata Ayu. Pelan Ibu Sari memegang tangan Ayu, menatapnya penuh kasih. Ibu enggak butuh apa-apa lagi. Nak, lihat kamu sekarang. Ibu sudah merasa cukup. Kamu sudah lebih dari cukup. Ayu tersenyum menahan air mata yang hampir jatuh. Tapi aku pengen ibu bisa bangga, Bu. Pengen ibu lihat semua ini enggak sia-sia. Ibu Sari mengangguk pelan. Ibu selalu bangga. Bahkan sejak kamu pertama kali berani berdiri, berani melawan semua hinaan, ibu sudah bangga sejak hari itu. Nak, di bawah langit senja yang perlahan gelap, Ayu merasa hatinya penuh. Ya sih, perjalanan Aning masih panjang, masih tak banyak tantangan, masih tak banyak mimpi yang menunggu. Tapi bersama Ibu Sari, bersama cinta yang tak pernah padam, ia siap melangkah lebih jauh. Ia percaya setiap luka bisa menjadi kekuatan, setiap air mata bisa menjadi cahaya. Dan selama ia punya keyakinan, tak ada yang tak mungkin. Esok harinya, Ayu memulai harinya dengan lebih bersemangat. Instrumen usaha untuk bukan cabang Spanish, dengan calon investor, dan murah merekrut tim kecil untuk membantunya. Ia belajar lebih serius tentang manajemen, tentang pemasaran, tentang pengembangan usaha. Ia tak lagi hanya seorang penjual kecil, tapi seorang pemimpin yang tumbuh dari luka, dari kesederhanaan, dari cinta yang tulus. Hari-hari berikutnya ruko. Ayu selalu ramai. Pelanggan datang dari berbagai kota, beberapa bahkan dari luar pulau, dan mereka setaannya membeli hijab. Mereka datang untuk mendengar cerita, untuk merasakan kehangatan, untuk menjadi bagian dari perjalanan Ayu. Dan setiap kali Ayu melayani mereka, ia selalu teringat satu hal semua. Ini bermula dari secangkir teh yang dilemparkan dengan kemarahan. Dari luka itu lahir kekuatan, dari kekuatan itu lahir harapan. Dan kini harapan itu telah tumbuh menjadi nyata. Beberapa bulan setelah membuka ruko bisnis, Ayu semakin stabil. Emas mulai merekrut beberapa pegawai tambahan. Semua adalah ibu-ibu rumah tangga di lingkungan sekitar yang sebelumnya hanya bekerja serabutan. Ayu ingin mereka juga merasakan manfaat dari usahanya, memberi mereka kesempatan untuk belajar bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri. Aku nggak mau sukses sendirian, Bu. Aku mau mereka juga maju, kata Ayu. Suatu malam kepada Ibu Sari sambil menuliskan daftar nama pegawai barunya. Ibu Sari hanya mengangguk pelan, senyum bangga terpancar dari wajahnya. Itu yang selalu bikin ibu tenang. Kamu nggak pernah lupa dari mana kamu berasal. Nak, setiap hari Ayu mendampingi para pegawainya, mengajari mereka bagaimana melayani pelanggan, bagaimana mengemas produk dengan rapi, dan bagaimana mencatat setiap transaksi dengan teliti. Ia percaya mendidik tim yang baik adalah kunci berkembangnya usaha. Kita bukan cuma jual hijab, kita jual kepercayaan, kita jual ketulusan, ujar Ayu kepada tim kecilnya saat di briefing pertama. Kehadiran tim ini membuat Ayu punya lebih banyak waktu untuk mengurus pengembangan usaha. Ia mulai ikut seminar bisnis kursus online tentang pemasaran digital dan bergabung dengan komunitas pengusaha perempuan di kota. Setiap pertemuan, ia selalu belajar sesuatu yang baru. Ia mencatat semua ide, semua strategi, lalu mencoba mengaplikasikannya ke usahanya sendiri. Suatu hari seorang mentor di komunitas bisnisnya berkata, "Ayu, kamu punya potensi besar. Ceritamu sudah menginspirasi banyak orang. Kenapa nggak kamu angkat ke media sosialmu? Bikin video cerita perjalananmu. Orang nggak hanya beli produkmu, tapi mereka juga beli nilai dan cerita yang kamu bawa." Saran itu membuat Ayu berpikir lama. Ia memang sudah punya akun Instagram untuk tokonya, tapi selama ini hanya dipakai memajang foto produk. Ia belum pernah berani menampilkan dirinya, apalagi menceritakan kisah pribadinya secara terbuka. Tapi malam itu, Ayu duduk di kursi kecil di ruang tamu kontrakan, memandang layar ponselnya sambil menimbang-nimbang. Ibu Sari menghampiri membawa secangkir teh hangat. "Kenapa, Nak, kok kelihatan bingung?" Ayu menatap ibunya, lalu menjelaskan semua yang ia dengar dari mentor bisnisnya. Ibu Sari mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Kalau itu bisa bikin lebih banyak orang terbantu, kalau itu bisa bikin orang percaya, kenapa enggak?"
Nak, kamu nggak perlu takut, kamu nggak bohong. Kamu cuma cerita apa adanya. Keesokan harinya, Ayu memberanikan diri membuat video pertamanya. Ia duduk di depan ruko, memakai hijab sederhana, menatap kamera dengan mata bergetar. Halo, saya Ayu. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma perempuan biasa yang pernah disakiti, pernah diremehkan, pernah dianggap nggak bisa apa-apa. Tapi hari ini saya mau bilang, saya masih berdiri, dan saya mau bilang ke semua perempuan di luar sana, kamu juga bisa. Jangan pernah berhenti percaya, jangan pernah berhenti berusaha. Video itu diunggah ke Instagram dan TikTok. Awalnya Ayu hanya berharap teman-teman dekatnya yang menonton. Tapi dalam waktu 2 hari, video itu sudah dilihat ribuan orang. Kolom komentar dipenuhi kata-kata dukungan, cerita senada dari para perempuan lain yang merasa terinspirasi. Banyak yang mengirim pesan pribadi, menceritakan masalah mereka, meminta saran, bahkan sekadar mengucapkan terima kasih. Ayu terkejut terharu dan sekaligus merasa mendapat kekuatan baru. Ia mulai rutin membuat video pendek, tips memilih hijab, cara merawat kain kisah perjuangan pelanggan, hingga sekilas cerita tentang Ibu Sari yang selalu mendampinginya. Aku nggak nyangka, Bu, banyak banget yang nonton. Banyak banget yang cerita ke aku, kata Ayu suatu malam sambil menunjukkan notifikasi ponselnya. Ibu Sari mengusap pundaknya tersenyum. Itu artinya, Tuhan kasih kamu amanah. Nak, kamu nggak cuma jual barang, kamu juga jadi teman, jadi penyemangat buat orang lain. Dampak dari kehadiran Ayu di media sosial terasa nyata. Pelanggan bertambah, pesanan meningkat, dan banyak yang sengaja datang jauh-jauh ke ruko hanya untuk bertemu langsung dengannya. Bershke ingin melihat sosok Ayu yang selama ini mereka kagumi lewat layar. Setiap tamu ia sambut dengan hangat. Ia mendengarkan cerita mereka, berfoto bersama, bahkan memberi diskon kecil sebagai tanda terima kasih. Aku nggak mau mereka merasa cuma pembeli. Aku mau mereka merasa teman, kata Ayu pada pegawainya. Dengan perkembangan ini, Ayu mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia bermimpi membuka cabang kedua di kota sebelah, mendekati area kampus yang banyak dihuni mahasiswi. Aku pengen bikin hijab affordable buat anak kuliahan, biar mereka tetap bisa tampil cantik tanpa mahal, jelas Ayu kepada salah satu calon investor yang tertarik mendukung rencana itu. Disusun dengan hati-hati. Ayu mempelajari lokasi, menghitung biaya operasional, merancang strategi promosi. Ia bahkan melibatkan timnya dalam diskusi, mendengarkan pendapat mereka. Ini usaha kita bareng. Aku nggak bisa jalan sendirian, katanya. Padahal Ayu berdiri di depan toko baru dengan perasaan campur aduk. Ia memegang tangan Ibu Sari, menatap papan nama yang kini tertulis Ayu Hijab, cabang kampus Raut. Wajahnya bersinar, matanya berkaca-kaca. Bu, kita bisa sampai di sini, ucapnya lirih. Ibu Sari hanya tersenyum. Matanya penuh haru. Ibu, bangga sekali sama kamu. Nak, kamu sudah jauh berjalan. Kamu nggak pernah berhenti. Hari itu toko barunya ramai pengunjung. Banyak mahasiswa yang datang. Banyak pelanggan lama yang sengaja mampir untuk mendukung Ayu, melayani satu persatu tak berhenti. Tersenyum meski kakinya pegal berdiri. Ia tahu setiap orang yang datang membawa doa, membawa dukungan, membawa cinta. Malamnya setelah toko tutup, Ayu duduk di lantai bersama Ibu Sari dan tim kecilnya. Mereka makan nasi bungkus sambil tertawa, berbagi cerita lucu tentang pelanggan tadi. Aku nggak nyangka bakal serame ini, kata Lila, salah satu pegawai setianya. Ayu tersenyum, ini baru awal. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Tapi hari ini, aku bahagia banget, Ibu. Sari mengangguk, kebahagiaan itu sederhana. Nah, selama kita punya orang-orang yang tulus di samping kita, itu sudah cukup. Ayu menatap ibunya lama. Ibu tahu nggak? Setiap aku mau nyerah, aku selalu ingat. Ibu ingat semua luka yang Ibu tahan. Semua sabar yang Ibu ajarkan.
Aku nggak mau sia-siain itu. Bu Ibu Sari memeluknya erat. Dan ibu juga selalu ingat kamu. Nak, waktu kamu kecil, waktu kamu jatuh, waktu kamu berdiri lagi. Ibu bangga, sangat bangga. Di bawah cahaya lampu toko yang mulai redup, Ayu merasa hatinya hangat. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak mimpi yang ingin ia wujudkan. Masih ada banyak orang yang ingin ia bantu. Masih ada banyak cerita yang ingin ia tuliskan. Tapi satu hal yang pasti, ia tak lagi berjalan sendiri. Ia berjalan bersama cinta, bersama doa, bersama keyakinan. Esok paginya, Ayu bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan teh untuk Ibu Sari, menulis rencana kerja hari itu, dan menatap daftar pesanan yang sudah menunggu. Ia menghela, napas panjang, menatap langit yang perlahan cerah. Hari baru mimpi, baru langkah baru bisiknya. Dan dengan senyum penuh harapan, Ayu melangkah ke toko, membuka pintu lebar-lebar, menyambut sinar matahari, menyambut setiap tantangan dengan keberanian yang tak pernah padam. Setelah masih membaca monstruoso di dekat area kampus usaha Ayu berkembang pesat. Setiap hari toko barunya dipenuhi para mahasiswi yang ingin membeli hijab dengan harga terjangkau namun tetap berkualitas. Ayu menyadari pasar anak muda memiliki potensi besar. Ia mulai mendesain koleksi hijab yang lebih modern, mengikuti tren warna dan motif tanpa meninggalkan nilai kesederhanaan yang menjadi ciri khas produknya. Setiap malam Ayu duduk bersama Ibu Sari di teras rumah. Kontrakan mereka menuliskan ide-ide baru di buku catatannya. Bu, aku kepikiran bikin hijab motif batik khas daerah kita. Biar bisa angkat budaya lokal juga, kata Ayu. Sambil menunjukkan beberapa sketsa sederhana yang ia buat. Ibu Sari menatap sketsa itu dengan mata berbinar. Itu ide bagus. Nah, orang-orang pasti suka kalau ada nilai budayanya. Keesokan harinya, Ayu mulai mencari pengrajin batik lokal. Yufia mendatangkan semua pengrajin berbincang dengan para ibu pembatik. Mendengar cerita mereka tentang kesulitan mempertahankan usaha kecil di tengah persaingan besar. Ayu merasa hatinya tergerak. Ia tak hanya ingin membeli kain, tapi juga ingin membantu para pengrajin itu agar karya mereka lebih dikenal luas. Akhirnya, Ayu membuat kesepakatan dengan salah satu kelompok pengrajin batik di desa sebelah. Ia memesan motif khusus untuk koleksi hijab barunya. Nanti aku kasih label hijab batik Ayu, biar orang tahu ini hasil karya kalian juga, janji Ayu kepada ketua kelompok pengrajin. Para ibu itu tersenyum haru, tak menyangka ada anak muda yang mau peduli dan menghargai karya mereka. Saat koleksi hijab batik pertama diluncurkan di kedua tokonya, sambutan pelanggan luar biasa. Banyak yang tertarik dengan cerita di balik produk itu. Mereka merasa bangga memakai hijab yang mendukung usaha lokal. Bahkan beberapa influencer muslimah di media sosial ikut mempromosikan tanpa diminta, hanya karena mereka kagum dengan perjuangan Ayu dan nilai budaya yang ia angkat. Penjualan meningkat tajam. Setiap minggu, Ayu harus menambah stok. Ia mulai mempekerjakan lebih banyak pegawai. Sebagian besar adalah ibu-ibu single parent di lingkungannya. Aku pengen usaha ini jadi tempat buat ibu-ibu kayak ibu juga. Tempat mereka bisa mandiri, bisa punya penghasilan sendiri, kata Ayu pada Ibu Sari. Suatu sore Ibu Sari mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kamu selalu ingat orang lain. Nah, itu yang bikin ibu makin bangga karena permintaan terus bertambah. Ayu memutuskan membuka workshop kecil di samping ruko utamanya. Tempat itu menjadi pusat produksi dan pengemasan. Ensemble mentions mesin jahit, pekerjaan berjahit lokal, dan mengatur sistem kerja shift, agar semua pegawai bisa menyesuaikan dengan waktu keluarga mereka. Ayu juga mulai membuat pelatihan sederhana, cara menjahit, cara mengemas produk, hingga cara melayani pelanggan. Tak hanya itu, Ayu semakin aktif di media sosial. Ia mulai berbagi lebih banyak kisah pegawainya, kisah pengrajin batik, bahkan kisah pelanggan yang merasa percaya diri setelah memakai produknya. Session postingan selalu start and first or positive.
Inahor menjual barang, tapi sekarang menjual harapan, menjual inspirasi. Akun media sosialnya semakin banyak, pengikut komentar positif mengalir setiap hari. Suatu malam, saat Ayu sedang mengecek pesan masuk, ia menerima undangan dari salah satu televisi lokal. Mereka ingin mewawancarainya untuk program perempuan inspiratif. Ayu terdiam lama membaca pesan itu. Dalam hatinya ia tak pernah membayangkan dirinya akan dikenal sejauh ini. Ia hanya seorang perempuan, biasa anak dari seorang penjahit sederhana yang pernah diremehkan, pernah dianggap tak punya masa depan. "Ibu, aku diundang TV," kata Ayu, pelan sambil menunjukkan pesannya. Ibu Sari terkejut lalu tersenyum bangga. "Lihat nak, semua kerja kerasmu, semua sabarmu, semua tangismu. Akhirnya sampai di sini. Ibu bangga, sangat bangga." Hari wawancara itu, Ayu mengenakan hijab batik, favoritnya hasil karya kelompok pengrajin yang selama ini ia dukung. Gaya itu berbicara pelan tapi penuh keyakinan. Ia menceritakan awal mula usahanya tentang Ibu Sari, tentang kios kecil, mereka tentang luka masa lalu yang menjadi cambuk untuk bangkit. Sepanjang wawancara Ayu selalu menyebut ibunya. "Kalau bukan karena ibu saya nggak akan ada di sini," katanya di akhir segmen menahan air mata. Setelah acara itu tayang, banyak yang menghubungi Ayu. Ada yang ingin jadi reseller, ada yang menawarkan kerja, sama ada yang hanya sekadar mengucapkan terima kasih karena terinspirasi. Pesanan membludak, tim Ayu harus bekerja lembur selama beberapa hari. Mereka kelelahan tapi bahagia. Setiap hari terasa seperti perayaan kecil atas kemenangan bersama. Di tengah semua keberhasilan itu, Ayu tetap tak lupa berbagi. Ia jeniskan swagman dan wandun ngeswon. Untuk program Goyon Bocil di lingkungan berbagikan hijab gratis untuk anak yatim, memberi pelatihan menjahit gratis untuk remaja putri, bahkan membantu modal usaha kecil-kecilan untuk tetangga yang membutuhkan. "Aku mau usaha ini nggak cuma buat aku mau ada manfaatnya buat orang lain," ucap Ayu pada timnya. Ibu Sari sering memperhatikan Ayu bekerja hingga larut malam. Suatu malam beliau berkata, "Nak, jangan lupa istirahat. Jangan sampai kamu lupa bahagiain dirimu juga." Ayu tersenyum mendekat memeluk ibunya. "Bahagia aku itu ibu, Bu. Lihat ibu sehat, lihat ibu tersenyum. Itu cukup." Setiap akhir pekan Ayu selalu menyempatkan waktu hanya untuk Ibu Sari. Mereka pergi ke taman makan di warung sederhana atau sekadar duduk di teras sambil mendengarkan radio. "Aku nggak mau terlalu sibuk sampai lupa. Ibu, semua ini kan buat kita, Bu. Bukan cuma buat aku," kata Ayu sambil menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Saat Sotom Tunosada selalu membuka Jepang kedua Ayu diundang ke sebuah forum nasional kewirausahaan. Ia diminta menjadi pembicara untuk topik perempuan dan usaha mikro. Saat berdiri di atas panggung memandang ratusan peserta, Ayu merasa kakinya sedikit gemetar. Tapi saat ia melihat Ibu Sari duduk di barisan depan tersenyum, penuh bangga, semua ketakutannya hilang. Ia mulai berbicara, menceritakan perjalanannya tentang kios kecil, tentang Ibu Sari, tentang semua jatuh bangunnya. Kadang untuk bisa berdiri, kita harus jatuh dulu. Kadang untuk bisa kuat, kita harus terluka dulu. Tapi jangan pernah takut luka. Karena dari luka itu kita belajar, dan dari belajar itu kita tumbuh tutup. Ayu suaranya bergetar membuat banyak peserta meneteskan air mata. Setelah acara itu, Ayu mendapat lebih banyak kesempatan, pelatihan kolaborasi, bahkan beasiswa kursus bisnis. Namun ia selalu ingat kata-kata ibunya. Jangan pernah lupa dari mana kamu mulai. Jangan senos pada steps yang buatmu. Setiap langkah Ayu selalu ia kembalikan pada satu tujuan, membuat Ibu Sari bahagia. Ia tahu tak ada harta, tak ada penghargaan, tak ada kesuksesan yang lebih besar dari senyuman ibunya. Karena di balik semua itu ada doa seorang ibu yang tak pernah berhenti. Dan malam itu sebelum tidur, Ayu menatap langit dari jendela kamarnya. Terima kasih Tuhan,
Sudah izinkan aku berjalan sejauh ini. Terima kasih sudah beri aku, Ibu. Terima kasih sudah beri aku kesempatan untuk terus melangkah, untuk terus berarti. Di hatinya Ayu tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi dengan cinta doa dan keyakinan, ia siap menghadapi apapun. Beberapa bulan setelah menjadi pembicara di forum nasional, nama Ayu semakin dikenal. Banyak media lokal dan nasional mulai meliput perjalanannya. Ia diundang ke berbagai acara kewirausahaan, menjadi mentor untuk program pendampingan usaha mikro, dan dilibatkan dalam kolaborasi antar pengusaha perempuan. Meski sibuk, Ayu tetap setia menjaga toko-tokonya, tetap hadir setiap pagi untuk menyapa pelanggan, tetap menulis pesan. Terima kasih di setiap pesanan yang dikirimkan. Aku nggak mau jauh dari awal, Bu. Aku mau tetap ada di sini, di antara orang-orang yang percaya sama aku. Sejak awal, kata Ayu kepada Ibu Sari yang selalu menemaninya di kursi kecil di pojok toko. Suatu sore, setelah menghadiri pertemuan bisnis di kota Ayu, pulang lebih awal dari biasanya. Ia berjalan menyusuri gang menuju rumah kontrakan. Mereka membawa oleh-oleh kecil untuk Ibu Sari. Namun langkahnya terhenti ketika melihat seorang pria duduk bersandar di pagar toko. Bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya tirus. Ayu mengenali sosok itu. Raka, mantan suaminya. Raka menatap Ayu dengan mata lelah. Ayu. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Ayu berdiri membeku sejenak. Hatinya berdesir. Bukan karena rindu, bukan karena marah, tapi karena ingatan lama perlahan muncul. Semua kata-kata kasar, semua luka, semua malam penuh tangis. Kini berdiri di depannya dalam wujud lelaki yang kini tampak rapuh. Apa yang kamu lakukan di sini? Raka tanya Ayu. Pelan mencoba menenangkan dirinya. Raka menghela napas panjang, menunduk lama sebelum akhirnya berkata, Aku cuma pengen lihat kamu, Ayu. Dulu aku pikir kamu nggak akan bisa apa-apa tanpaku. Aku pikir kamu bakal nyerah. Tapi sekarang, aku lihat kamu lebih dari yang pernah aku bayangkan. Ayu menatapnya lama tak berkata. Ia duduk di bangku, dekat pintu menjaga jarak. Aku nggak datang buat nyalahin kamu. Ayu, aku cuma mau minta maaf. Aku nggak minta kamu balikin aku. Aku nggak minta kamu nerima aku. Aku cuma pengen bilang aku nyesel. Aku salah. Suaranya terdengar tulus, tapi Ayu tahu ada jarak yang tak bisa lagi dijembatani. Aku sudah memaafkanmu. Raka jawab Ayu tenang. Tapi aku nggak bisa lupa. Bukan karena aku dendam, tapi karena aku belajar dari itu. Kamu sudah jadi bagian dari pelajaran hidupku. Tapi aku sudah memilih jalanku. Dan jalanku bukan lagi bersamamu. Raka mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku ngerti, Ayu. Aku ngerti. Aku juga nggak pantas minta apa-apa lagi. Ia berdiri melangkah perlahan meninggalkan toko itu. Ayu menatap punggungnya lama hingga menghilang di tikungan jalan. Lalu ia menghela napas panjang, masuk ke dalam toko memeluk Ibu Sari yang sudah menunggunya sambil tersenyum. Dia datang lagi, Bu, kata Ayu, pelan. Ibu Sari hanya mengusap punggungnya. Itu ujian terakhir. Nah, Tuhan mau lihat, apakah kamu benar-benar sudah selesai dengan masa lalu. Saudara dan Ibu bangga. Karena kamu sudah memilih tetap berjalan ke depan. Malam itu, Ayu duduk di teras toko, menatap langit penuh bintang. Ia merasa damai. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bebas. Bebas dari luka lama. Bebas dari bayang-bayang masa lalu. Aku sudah selesai, Bu. Bisiknya pada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya Ayu semakin fokus mengembangkan usahanya. Ia mulai membangun sistem distribusi untuk memperluas pasar ke luar pulau. Ya conong, apa aku merancang platform digital untuk penjualan online agar lebih mudah diakses pelanggan dimanapun. Ia merekrut tim kreatif bekerja sama dengan fotografer muda,
Bahkan mulai menggelar pelatihan daring gratis untuk resellernya. Aku pengen semua orang yang mau berusaha bisa punya kesempatan. Kayak aku dulu dikasih kesempatan sama Tuhan, katanya kepada timnya. Setiap langkah Ayu selalu melibatkan orang-orang di sekitarnya. Ia percaya kesuksesan tak hanya diukur dari angka penjualan, tapi dari seberapa banyak orang yang bisa ikut tumbuh bersamanya. Ia mendirikan program beasiswa kecil untuk anak-anak perempuan di lingkungan sekitar. Ia membantu biaya sekolah anak-anak pegawainya. Ia bahkan membuat program beli satu sedekah. Satu di mana setiap pembelian hijab tertentu, ia akan menyumbangkan satu hijab untuk perempuan. Di daerah pelosok, Ibu Sari sering memperhatikan semua kegiatan Ayu dengan mata berbinar. Kamu bukan cuma jual hijab. Nak, kamu bawa banyak doa, banyak harapan, banyak cerita. Ibu bangga, katanya suatu malam sambil duduk di kursi pojok toko. Ayu mendekat memeluk ibunya erat. Semua ini buat ibu. Kalau nggak ada ibu, aku nggak akan pernah sampai di sini. Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan Raka, Ayu menerima undangan dari sebuah universitas ternama. Mereka ingin Ayu menjadi pembicara di acara seminar kewirausahaan untuk mahasiswa. Kami ingin mahasiswa belajar langsung dari kisah nyata Mbak Ayu perjalanan. Mbak sangat menginspirasi, kata panitia lewat telepon. Hari itu, Ayu berdiri di auditorium besar, menatap ratusan mahasiswa yang menatapnya dengan penuh antusias. Ia memegang mikrofon, mengatur napas, lalu mulai berbicara. Saya Ayu, dulu saya hanya anak penjahit kecil. Pernah diremehkan, pernah dihina, pernah dianggap nggak akan jadi siapa-siapa. Tapi hari ini, saya berdiri di sini. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya mau belajar. Mau jatuh, mau bangun lagi, mau percaya tepuk tangan bergemuruh. Banyak mata berkaca-kaca, banyak hati yang tersentuh. Dan di barisan kursi paling depan, Ibu Sari duduk diam menatap Ayu dengan mata penuh cinta. Dalam hati Ayu berbisik, Bu, kita berhasil. Sepulang dari acara itu, Ayu menerima pesan dari salah satu pengunjung seminar. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Terima kasih, sudah membuat saya percaya bahwa masa lalu tak menentukan masa depan. Ayu membaca pesan itu, lama lalu menuliskannya di dinding kantor kecilnya sebagai pengingat untuk dirinya sendiri. Hari-hari terus berjalan. Ayu semakin sibuk, semakin banyak tanggung jawab. Semakin banyak orang yang bergantung padanya. Tapi ia tak pernah merasa terbebani. Setiap pagi, ia tetap membuatkan teh untuk Ibu Sari. Setiap malam ia tetap duduk di teras, mendengarkan cerita ibunya. Ia tahu semua kesibukan itu tak akan berarti apa-apa tanpa kehadiran orang yang ia cintai. Suatu malam Ibu Sari berkata pelan, Nak, kalau ibu nggak ada nanti kamu jangan berhenti ya. Kamu teruskan ini semua. Karena ini bukan cuma usaha. Ini cerita hidup kita. Ayu terdiam memeluk ibunya erat. Ibu jangan ngomong gitu. Bu, aku nggak siap kalau tanpa Ibu Sari, mengusap kepalanya. Nggak ada yang siap. Tapi kamu harus kuat. Karena kamu sudah jadi terang buat banyak orang. Dan malam itu, Ayu menangis pelan di pelukan. Ibunya merasa hangat, merasa takut, tapi juga merasa kuat. Yang Stone Hadap selalu punya misteri. Tapi selama ada doa, selama ada cinta, akan yang selalu menemukan jalan. Pagi berikutnya, Ayu bangun lebih awal. Ia menyiapkan teh untuk Ibu Sari, menulis daftar pekerjaan, dan menatap rak-rak penuh produk di tokonya. Ia menarik napas panjang, lalu membuka pintu lebar-lebar, menyambut matahari pagi dengan senyum. Hari baru, harapan baru, bisiknya. Dan di langkahnya yang sederhana, Ayu melanjutkan kisahnya. Kisah tentang keberanian dan tentang seorang perempuan biasa yang memilih untuk tidak menyerah. Pagi itu sinar matahari masuk lembut melalui jendela toko. Ayu duduk di kursi kayu dekat etalase, memandangi jalanan yang mulai ramai. Ibu Sari duduk di sampingnya, memegang secangkir teh hangat. Mereka menikmati keheningan pagi, tanpa kata hanya ditemani suara burung dan langkah kaki orang-orang yang berlalu lalang.
Ayu memandangi toko kecilnya rak-rak penuh dengan hijab dan aksesoris poster-poster promosi di dinding dan meja kasir yang kini dikelola pegawainya. Ia menarik napas panjang merasa damai. Banyak hal yang telah dilaluinya dari kontrakan sempit kios kecil hingga kini memiliki beberapa cabang yang tersebar di kota-kota terdekat. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang selalu ia pegang cinta, seorang anak kepada ibunya. Ibu, suara Ayu pelan nyaris seperti bisikan. Ibu Sari menoleh tersenyum. Iya nak, aku kadang masih nggak percaya kita bisa sampai sejauh ini. Dulu aku cuma pengen ibu nggak dihina. Aku cuma pengen kita punya tempat tinggal yang layak. Tapi sekarang, semua ini terasa lebih dari mimpi ibu. Sari menepuk tangan Ayu pelan. Nah ini bukan cuma mimpi, ini doa, ini usaha, ini keberanianmu. Ibu hanya menemani, yang berjuang itu kamu. Ayu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kalau ibu nggak ada, aku nggak tahu apa aku masih bisa kuat. Ibu Sari menghela napas, menatap jauh ke jalanan. Suatu saat, setiap anak harus berjalan sendiri. Nak, tapi kamu nggak akan sendiri. Selalu ada doa ibu, selalu ada cinta ibu. Itu nggak akan pernah hilang. Kalimat itu seperti menancap dalam dada Ayu. Ada rasa takut, ada rasa kehilangan yang mulai membayang. Tapi ia tahu ibunya berkata benar. Hidup akan selalu berjalan waktu, akan selalu berlalu. Dan setiap orang harus belajar melangkah, meski tanpa orang yang paling dicintainya. Beberapa bulan kemudian, Ayu mendapat undangan dari Kementerian Koperasi dan UMKM untuk menerima penghargaan pengusaha perempuan inspiratif nasional. Ia diminta hadir dalam acara resmi di ibu kota bersama pengusaha-pengusaha perempuan lainnya dari berbagai daerah. Ketika membaca surat undangan itu, Ayu menatap lama kertas itu lalu menoleh ke Ibu Sari. Bu, aku diundang ke Jakarta. Dikasih penghargaan, Ibu Sari tersenyum lebar. Matanya berkilau, Ibu bangga. Nak, sangat bangga. Lihat, semua kerja kerasmu enggak sia-sia. Hari keberangkatan tiba, Ayu mengenakan gamis sederhana dengan hijab batik favoritnya. Ia membawa Ibu Sari bersamanya, meski dokter menyarankan agar ibunya banyak beristirahat. Aku nggak mau ibu ketinggalan momen ini, kata Ayu keras. Kepala Ibu Sari hanya mengangguk pelan, senyum hangat tak pernah lepas dari bibirnya. Di aula besar tempat acara berlangsung, Ayu berdiri di antara para perempuan hebat dari berbagai penjuru negeri. Bersyas view sembilan cerita masing-masing, perjuangan masing-masing, luka masing-masing. Tapi satu hal yang sama, mereka semua tak menyerah. Ketika namanya dipanggil, Ayu melangkah ke panggung, menerima penghargaan itu dengan tangan bergetar. Ia memegang mikrofon, menatap hadirin yang memenuhi ruangan. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya anak dari seorang penjahit kecil. Saya pernah diremehkan, pernah disakiti, pernah dianggap beban. Tapi saya memilih untuk tidak berhenti. Saya memilih untuk berdiri. Saya memilih untuk bersih. Dan hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya membawa nama saya, tapi juga membawa doa. Ibu saya membawa cinta. Ibu saya membawa semua perempuan yang pernah merasa kecil, pernah merasa tak berharga. Tepuk tangan menggema. Banyak mata yang berkaca-kaca. Ayu menunduk hormat lalu turun dari panggung, menghampiri Ibu Sari yang duduk di barisan depan. Mereka berpelukan lama tanpa kata. Hanya air mata yang mengalir, hanya hati yang berbicara. Sepulang dari acara itu, hidup Ayu semakin sibuk. Banyak tawaran kerja sama dating, banyak undangan seminar pelatihan, bahkan kolaborasi dengan merek besar. Tapi Ayu tetap menjaga prinsipnya. Aku nggak mau usaha ini kehilangan jiwanya. Aku nggak mau cuman kejar untung. Aku mau tetap ada untuk mereka yang sudah percaya dari awal, katanya kepada timnya. Ia tetap membuka pelatihan gratis untuk ibu-ibu di lingkungannya. Ia tetap menyisihkan sebagian keuntungannya untuk program sosial. Ia tetap menyempatkan diri, duduk bersama pegawainya, mendengarkan keluh kesah mereka. Aku nggak mau jadi bos yang cuma nyuruh. Aku mau jadi teman,
mau jadi saudara, ujarnya. Namun di balik semua kesuksesan itu, kesehatan Ibu Sari mulai menurun. Beliau sering batuk, sering kelelahan, sering mengeluh nyeri di dada Ayu, membawanya ke dokter menjalani berbagai pemeriksaan. Ibu sudah tua? Nak, wajar kalau mulai lemah, kata Ibu Sari, pelan berusaha menenangkan Ayu. Tapi Ayu tahu ada sesuatu yang tak bisa lagi disembunyikan. Suatu malam, Ibu Sari duduk di kursi teras menatap langit. Ayu duduk di sampingnya memegang tangan ibunya. Nak, kalau nanti ibu nggak ada, jangan berhenti ya. Teruskan semua ini. Karena ini bukan cuma usaha. Ini cerita hidup kita. Ini bukti bahwa kita bisa bangkit dari luka. Ayu memeluk ibunya erat menahan tangis. Ibu jangan ngomong gitu, Bu. Aku nggak siap tanpa Ibu Sari mengusap kepala Ayu. Nggak ada yang siap. Nak, tapi kamu harus kuat. Karena kamu sudah jadi pelita buat banyak orang. Kamu sudah jadi alasan banyak. Perempuan percaya diri lagi. Dan malam itu, Ayu menangis dalam pelukan ibunya, membiarkan air mata mengalir tanpa malu. Ia tahu tak ada yang abadi, tapi ia juga tahu cinta seorang ibu akan selalu abadi. Beberapa minggu kemudian, Ibu Sari pergi dengan tenang di pelukan Ayu, dikelilingi doa dari semua orang yang pernah mengenalnya. Ayu merasa separuh jiwanya ikut pergi. Tapi di hari pemakaman, ketika ia melihat begitu banyak orang datang, begitu banyak ucapan terima kasih, begitu banyak cerita tentang kebaikan Ibu Sari, Ayu tahu ibunya tak pernah benar-benar pergi. Aku janji, Bu. Aku janji akan teruskan semua ini. Akan terus jadi pelita. Akan terus bawa doa ibu kemanapun. Aku melangkah, bisik Ayu di pusara ibunya. Hari-hari setelah itu, Ayu kembali ke toko. Ia berdiri di depan pintu, menatap papan nama Ayu Hijab. Yang kini terasa lebih, berarti ia membuka pintu lebar-lebar, menyalakan lampu menyambut hari baru. Ia tersenyum kepada pegawainya, kepada pelanggannya, kepada dirinya sendiri. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak mimpi yang menunggu. Masih banyak tangan yang ingin ia rangkul. Masih banyak janji yang amat ia sentuh, dan di setiap langkahnya membawa satu hal yang tak pernah pudar, cinta. Seorang ibu yang telah mengubah luka menjadi kekuatan. Dan di bawah langit biru yang luas, Ayu melangkah, membawa cerita, membawa harapan, membawa cahaya untuk dunia